رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilir rahman amma ba'd. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah jami'atin nafi'ah bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. وبسند متصل الإمام المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأدام النفع في علومه وبكم في الدارين آمين. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim. Amin. Iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik. Amin. Wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi. Amin. Ila nuril fahmi wal ilmi. Waftah alaina abwaaba ilmika. Amin. Fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika. Amin. Minal mutaakhirin. Amin. Wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Allahumma sallimna wa sallim dinana. Amin. Wa sallim ahlana wa auladana. Amin. Wa dhurriyyatana. Wa sallim jama'atana wa nasyama jama'ah mu'tal mulia mulk. Amin. Afadid dunya wal akhirah. Amin. Wa nasruq waqtana za'imanana. Amin. Wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Amin. Warzuqna khairai dunya wal akhirah. Amin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal muqtadi'ata wal musyrikin. Amin. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Filastin. Amin. Wa kulli makanin. Amin. Aduwwihim al-Israiliyin as-Suhyuniyin al-mal'unin. Amin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah yang terhormat pengurus mulik, Bapak-bapak, pimpinan dan seluruh keluarga besar Hotel Mulia yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di musalla yang kita hormati ini. Untuk itu izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak-bapak hadir di majelis Quran sore ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Amin. Badannya sehat, Amin. umurnya panjang, Amin. imannya kuat, Amin. ibadahnya giat, Amin. rezekinya luas, hidupnya berkah, Amin. keluarganya sakinah, Amin. dan bisa husnul khatimah. Amin. Sore ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Hadid pada halaman 183 baris kedua dari atas, dari bawah. Ya. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahu wa zinah tazninun wa tafahurum bainakum wa takasurun bil amwali wal aulad ayil istighalu fiha wa amata'atu wa ma yu'inu 'alaiha famin umuril akhirah
kamasali ay hiya fi ijabiha lakum wa admih la liha kamasali ghaisin matorin a'jabal kuffara az-zurra'a tabatuhu an-nasiyu anhu thumma yahiju yaibasu fatarahu musfarran thumma yakunu hutama putatan yadmahillu birriyahi wa fil akhirati azabun syadid liman athara 'alaiha dunya wa maghfiratum minallahi wa ridwan liman lam yu'siru 'alaiha dunya wa mal hayatud dunya mattamatta'u fiha illa mata'ul ghurur sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard law wusilat ihdahuma bil ukhra wal ardu sa'atu uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim ma asaba min musibatin fil ard bil jaddi wala fi anfusikum kal maradi wa faqdil waladi illa fi kitabin ya'nil lauhil mahfuz min qabli an nabra'aha nakhluquha wa yuqalu bin ni'mati kadzalik inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila kai nasibatul lil fi'li bima'na an ay akhbara ta'ala bidzalika li alla ta'sau ala ma fatakun wala tafrahu faraha batarin bal faraha sukrin ala ni'mah bima atakum bil maddi a'takum bil qasri ja'akum minhu wallahu la yuhibbu kulli mukhtalin kulla mukhtalin mutakabbir bima utiya fakhur bihi 'alan nas. Ya, maksudnya. Sadaqallahul azim. Bapak hadirin sekalian, apa maknanya? Seperti apa pahamnya, bagaimana kita mempraktikkannya? Ayat yang pertama dibaca itu adalah tentang ilmu tasawuf. Kalau Islam itu sederhanakan, Islam itu beda. Yang pertama bicara soal iman. Iman itu dalam bahasa akademis akidah, hidayah orang barat. Yang kedua Islam. Islam itu dalam bahasa yang lain syariah. Yang ketiga akhlak. Ihsan itu akhlak. Nah, akhlak ini yang barusan dibaca adalah akhlak tasawuf. Akhlak yang mengajarkan bagaimana kita dekat dengan Allah, bagaimana kita bisa hampir kepada Allah dan bisa berjumpa Allah. Dalam ilmu tasawuf kita mengenal apa yang disebutkan zuhud. Az-zuhdu fi dunya. Nah, seperti apa zuhud di dunia akan dijelaskan dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu, ketahuilah. Jadi Allah memberikan kepada kita informasi. Coba perhatikan nih katanya. Annamal hayatud dunya, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu laibun, hanyalah permainan. Jadi kayak main-main aja. Baru kemarin kita ketemu, sekarang udah nggak ada. Baru kemarin kita melihat, sekarang udah jadi orang. Baru kemarin kita lihat dia masih kecil, sekarang udah gede banget nih. Ya main-main aja. Walahun, dan katanya sesuatu yang melalaikan, permainan yang melalaikan. Ya, saking asiknya sih main-main dengan dunia, jadi lupa sama Allah. Jadi menghanyutkan. Orang kalau sudah pegang HP bisa berjam-jam itu. Ya. Tawa sendiri, mesem sendiri, marah-marah sendiri. Dan zinun katanya perhiasan, wazinatun ta'zinun. Jadi
Hidup di dunia cuma perhiasan aja. Kalau bahasa sekarang aksesoris. Cuma aksesoris aja. Rumah bagus aksesoris, pangkat tinggi aksesoris, kendaraan mewah bagus juga aksesoris. Maksudnya seandainya tidak punya aksesoris tetap hidup. Seandainya tidak punya rumah bagus tetap hidup. Seandainya tidak punya mobil bagus juga tetap hidup. Nah, Allah mengingatkan semua yang disebut tadi adalah hanya perhiasan. Wa tafakhurun, dan bermegah-megah. Apa contohnya? Orang kalau ketemu gimana kabar? Alhamdulillah anak saya udah jadi anu. Waduh. Kita sekarang sudah jauh lebih enak gitu. Jadi bermegah-megahan, bangga-bangga. Wa takasurun, serta berbanyak-banyakan. Berapa anak sekarang gitu. Jadi bangga punya anak banyak. Bangga punya anak buah banyak. Itu hidup di dunia gitu. Berbangga-bangga. Tafakhur, takasur. Dalam hal apa? Berbangga-bangga fil amwal, tentang banyaknya harta. Orang kalau hartanya banyak cenderung pengen ngebanggain, pengen nunjukin saya orang kaya nih. Nah, itu cuman aksesoris aja, cuman perhiasan aja. Dia bakal berpisah. Sebagus apapun harta yang kita punya, dia akan pisah. Karena pada hakikatnya itu milik ahli waris. Rumah bagus, semewah apapun dibangun, suatu saat bakal kita tinggal. Ketika kita meninggal, milik ahli waris, punya anak, punya istri. Nah, kita bawa mobil misalnya bagus, itu juga cuman paling sampai kuburan. Ya, kita masuk kubur balik lagi. Ya, maka anak-anak yang nggak pernah merasa beli. Wal aulad, berbangga-bangga berbanyak-banyak anak. Orang dulu tuh kalau punya anak banyak seneng ya. Anak saya nomor 1 jadi anu, nomor 2 jadi ini, urusan gitu. Tafakhur wa takatsur. Ayat istighal fiha, yakni membuat kesibukan padanya. Banyak anak juga menyibukkan. Banyak harta juga merepotkan. Mesti bayar pajak, mesti bayar ini, bayar itu. Jadi tidak semudah yang dibayangkan. Allah mengingatkan itu semua katanya. Bukan nggak boleh punya harta, bukan. Tasawuf bukan berarti anti harta, bukan. Tasawuf bukan berarti orang jadi miskin, bukan. Jadi kaya. Malah ada ahli tasawuf dan Syekh Abu Hasan Asyadili di Mesir, punya tarekat Asyadiliyah, kaya raya, pedagang besar, tapi ya sufi, ahli tasawuf. Kalau pakai baju perlente, ya neces, keren. Sampai muridnya bilang, Tuan Guru katanya, Tuan Guru seperti sudah keluar dari pakemnya tasawuf. Maksud kamu gimana? Tuan Guru tidak seperti guru-guru tasawuf yang lain. Biasanya guru tasawuf tuh bajunya lecek, rambutnya juga gimbal, mukanya berdebu. Tuan enggak nih, Tuan Guru enggak nih katanya gitu. Bajunya rapi, tampilan juga menarik, bersih gitu. Kata Tuan Guru itu, kata Syekh Abu Hasan, justru saya begini menjalankan tasawuf. Itu katanya. Apa maksudnya katanya? Saya begini menjalankan Quran dan hadis Nabi. Kan ada ayat Quran, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai manusia, kata Allah, pergunakanlah katanya pakaianmu yang baik, perhiasanmu yang bagus setiap kali kamu masuk ke dalam masjid. Jadi setiap kali kita masuk ke masjid, kita disuruh pakai pakaian yang baik, yang pantas, yang layak. Padahal ada hadis Nabi, kullu ardil masjid, semua permukaan bumi Allah ini masjid katanya. Jadi saya setiap kali keluar rumah, saya sedang masuk ke masjidnya Allah. Itu sebabnya saya pakai baju yang bagus dan menjalankan itu. Jadi salah kalau ada orang bilang belajar tasawuf jadi miskin, jadi melarat. Enggak, justru Nabi Muhammad tuh sufi agung.
hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. Padahal mampu kalau pakai baju yang bagus. Kalau ketemu misalnya tamu-tamu besar, tamu-tamu terhormat, tapi pakai gamis, pakai jubah. Tapi kalau dulu dengan para sahabat, dengan Bilal, dengan Salman, dengan Suhaib, bajunya biasa kayak orang biasa. Tapi pintar menempatkan dirinya. Jadi salah kalau ada orang bilang belajar tasawuf jadi jalannya miring gitu. Ya bilang miring. Nanti mesem sendiri, siapa bilang? Kalau orang belajar tasawuf mesem sendiri bukan salah tasawufnya, mungkin cara belajarnya tidak sistematik. Pembimbingnya, murabbiruhinya, mursyidnya tidak mengajarkan dengan tepat. Zikir misalnya, zikir ada dosisnya tuh. Zikir tuh kayak orang minum obat. Yang misalnya sehari 3 kali cukup, pagi 1, siang 1, sore 1 misalnya. Ini karena kepengen cepet-cepet sembuh, sekali minum 3 jadi 9. Singit. Celeng. Nah makanya tuh mursyid itu kasih tahu nih, kamu katanya sekarang tarafnya ini dulu, praktek ini dulu, baca ini, baca ini. Boleh jadi orang belajar tasawuf kemudian tidak terbimbing, tidak ada yang mengarahkan, akibatnya gitu tadi. Nah kita lanjut dulu. Jadi hidup di dunia itu cuman perhiasan, berbangga-bangga harta, pangkat, jabatan, anak katanya. Kama tali seperti ayhiya fi ijabiha lakum wadmil katanya, wadmihla hiya. Ialah katanya kehidupan dunia itu tentang mengagumkannya katanya, bagi kamu dan menjadi lenyapnya kehidupan dunia itu. Kama fil ghaithin adalah seperti hujan. Matorin air hujan. Ajabal kufar yang mengagumkan para petani. Petani kalau turun hujan senang dia, karena tanamannya jadi subur, jadi hijau kata gitu. Ajabal kufar az-zura'a. Kufar itu bahasa Quran juga artinya petani, menanam. Pakai tasdid. Kufar petani. Az-zura' para penanam katanya. Nabatuhu yang mengagumkan petani terhadap tanamannya, an-nashi' anhu katanya, yang lahir daripada hujan itu. Jadi gara-gara turun hujan maka tanaman tumbuh, buah-buahnya juga muncul bagus, supaya hijau. Kemudian tanaman itu menjadi yaibasu, menjadi kering katanya. Fatarahu musfarran, dan kamu lihat warnanya kuning. Dunia begitu, waktu belum punya kayaknya aduh enak bener ya. Kalau punya dandaran enak kayaknya. Begitu punya ada masalah, banyak masalah, mesti bayar pajak, mesti taruh parkir yang bagus, tempat yang baik, mesti ngerawat, mesti ini, mesti. Sampai akhirnya karena kesibukan kita yang begitu penuh dengan harta itu, sampai lupa, lama-lama juga menguning gitu. Sesuatu yang kita bangga-banggakan lama-lama juga rusak. Fatara musfarran tsumma yakunu hutama, kemudian menjadi hancur. Kalau sudah batas waktunya habis, nggak hancur, barang apapun, benda apapun hancur. Butatan katanya, menjadi bubuk. Yatmahillu biriyah, yang dapat hilang dengan katanya hembusan angin. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat nanti ada adab yang sangat keras. Liman athara 'alaiha dunya, untuk siapa yang memilih dunia meninggalkan akhirat. Begini maksudnya. Silakan mencari dunia penting karena kita hidup di dunia. Tapi jangan sampai lupa akhirat. Silakan mengejar akhirat tapi jangan lupa nasib kita di dunia. Gak bagus kita akhirat terus kerja enggak, usaha nggak mau, dagang nggak mau, ya nggak dapet. Tetap kerja di hotel mulia bagus, tapi waktunya sholat dong. Ini haknya Allah nih, kasih. Apalagi di sini mah enak, ada imamnya, ada muadzinnya, ada segala-galanya, fasilitas buat belajar disediain. Agak jarang Pak di tempat lain yang saya tahu ya.
Tidak seperti hotel mulia, bagus. Hotel mulia disediakan sarana buat belajar, disediakan fasilitas buat meningkatkan kemampuan spiritualnya, bagus. Sayang Pak kalau nggak diikuti. Nah, jadi dari jauh kayaknya bagus. Begitu sudah punya, ya begini-gini aja. Gitu. Kalau gitu gimana? Ayat ini ngasih tahu jangan tertipu sama dunia. Silakan cari dunia sampai kaya, tapi jangan lupa ibadah. Silakan cari ilmu sampai tinggi, tapi jangan lupa sikap rendah hati. Silakan mengejar kesenangan dunia, tapi jangan lupa kesenangan akhirat juga perlu dikejar. Apa kesenangan akhirat? Masuk surga, ketemu Allah. Nah, orang yang mampu seperti itu disebut zuhud, az-zuhdu fid dunya. Syekh Nawawi di Banten itu bilang az-zuhdu hurufnya 3 zai, ha, dal. Zai itu zadun, bekal katanya. Orang hidup mesti punya bekal di dunia nih. Haknya hidayah, petunjuk. Untuk bisa mengarahkan bekal yang kita miliki mesti ada petunjuk Allah. Kemana tuh? Dalnya darul akhirat. Bekal yang kita cari, yang kita siapkan, sholat, ibadah, bekerja di hotel mulia, itu bekal itu. Makanya kan saya berkali-kali bilang di sini, Bapak kerja di hotel mulia, kalau niatnya cari duit, dapat duit tapi nggak dapat pahala. Jadi kalau kerja di hotel mulia, dimanapun kita bekerja, niatnya Allah. Kalau niatnya Allah, dunia pasti ngikut. Kalau niatnya dunia, Allah luput. Jadi kalau gitu kan Bismillahirrahmanirrahim, itu membuat amal di dunia itu jadi berwarna ibadah. Mana ente dari duit cuma dapat duit doang, nggak dapat pahala. Sayang Pak. Mana ente cari sesuap nasi, dikit amat sesuap. Jadi mesti karena Allah. Nah, sudah Allah menjelaskan kayak begitu, jangan terpaku dan tertipu oleh dunia. Wa maghfiratu minallah wa ridwanun, dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Liman lam yu'thir 'alaiha dunya, untuk siapa yang tidak memilih dunia meninggalkan akhirat. Kayak Bapak nih, kerja tetap jalan, ngaji tetap jalan. Artinya apa? Dunia tetap kita cari, akhirat nggak lupa. Penting Pak. Wamal hayatud dunya, orang macam Bapak ini dapat dua, dapat ampunan Allah dan ridhonya. Kalau dalam bahasa tasawuf, ridwanullah itu adalah liqa'ullah, ketemu Allah. Jadi siapa saja yang di dunia beramal soleh, dia akan dapat ampunan dan dapat berjumpa dengan Allah. Bapak sekarang duduk sekarang, ini dosanya buras Pak. Amin. Tuh kalau Bapak bisa dosa kita buras, nggak muat nih musola. Ya, karena malaikat turun dalam jumlah banyak mendoakan. Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah ma'fuanhu. Ampun dosa orang ini ya Allah. Malaikat jangan banyak, satu malaikat baca doa diterima sama Allah. Apalagi banyak. Di atas hotel mulia banyak kali malaikat yang sedang hadir. Yastami'una al-Quran, dia mendengarkan Quran lagi dibaca. Dapat ampunan. Pahala pasti Pak. Menurut saya sih ngaji-ngaji begini modalnya dikit, untungnya gede. Modalnya dikit. Ini cuma duduk doang. Iya duduk. Senderan lagi ya. Dia nyender, pahalanya gede 1.000 Kalau 1 jam 1.000 rakaat. Sayang Pak. Kalau nggak dimanfaatkan. Makanya terima kasih nih kepada pengurus Hotel Mulia ya, Mulik, Bapak menyediakan fasilitas buat orang bisa masuk surga. Bapak sekarang duduk di sini, ini di musola Mulik, ini duduk di taman surga. Iya. Yang bilang Nabi bukan saya. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu lewat di taman surga, singgahlah, mampirlah katanya. Ditanya, ya Rasul, apa ada di dunia, di bumi taman surga? Ada kata Rasul. Mana itu? Majalis dzikir, majelis ilmu, majelis orang mengingat Allah di sini. Apalagi belajar Quran.
Ilmu Quran itu paling tinggi dibanding yang lain. Ya. Ini bukan sombong. Para ahli filsafat ilmu mengatakan ilmu dibagi dua. Ada ilmu yang ditransfer langsung dari Allah, langsung Allah. Ada ilmu hasil olah akal. Kalau ilmu yang langsung dari Allah ada disebut al-ulum an-naqliyah. Dinakal, nakal dipindahkan dari Allah kepada manusia. Ini Quran. Langsung Allah nih. Ilmunya Allah yang kita pelajari. Al-ulumul aqliyah, ilmu hasil olah akal, fikih, tauhid, tasawuf, ilmu olah akal itu. Kalau ini langsung Allah, kita pelajari kalamnya Allah. Makanya para ulama tuh kalau naruh kitab tafsir paling tinggi di atas. Dari tafsir baru Yang lain. tauhid, baru fikih, baru tasawuf. Mulia sekali Pak. Makanya itu disebut tuh khairukum man ta'allama wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kamu yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Mungkin sejak Jakarta Pusat yang sekarang nih, yang paling mulia orang mualik. Masya Allah. Iya benar. Orang lain sedang siap-siap mau pulang, kita malah belajar Quran. Ada nindik-nindik mau pulang, takut ketemu Ustaz. Dan nindik-nindik ketemu juga. Terpaksa, assalamualaikum, cium tangan ya. Maaf berita ada. Jadi kalau gitu gimana? Sayang Pak. Allah tuh baik banget. Barahan atau berehan? Berehan. 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 Kalau ngasih nggak kira-kira dia. Sayang gitu. Baik, kita lanjut lagi. Wah, hayat. Wa mal hayatud dunya katanya. Dan kehidupan dunia itu tidak lain matamattu katanya. Tiadalah kesenangan fiha di dunia illa mataul ghurur. Hanyalah kesenangan yang menipu. Tadi tuh dulu saya masih kecil tahun 60-an gitu. Tuh, kakek saya suka ngajak saya dulu ada jalan Jakarta Bypass. Jabar Order Lama paling bagus tuh. Bypass. Jakarta Bypass dari Cawang ke Tanjung Priok. Tanjung Priok, Cawang. Itu paling bagus, itu paling mewah. Dulu ada jalan tol, paling bagus itu. Kalau kita lewat situ jangan tengah hari jam 11, jam 12 gitu. Dari jauh kelihatan tuh ada airnya tuh. Aspal ya, Iya, ada air. Asal di Sambar nggak ada air. Nggak ada air. Itulah fata morgana. Lah dunia kayak begitu. Ya. Dari jauh dari jauh katanya bagus bener ya. Enak kali kalau punya gitu. Begitu udah punya ya biasa aja. Biasa aja, ya Allah. Ya. Bener. Betul. Mata tuh kesenangan, gurur yang menipu. Allah ngasih lagi ini jangan sampai kita tertipu. Silakan mengejar dunia tapi jangan lupa akhirat. Ya. Silakan bekerja tapi jangan lupa ibadah. Itu tentang tasawuf. Oleh karena itu Allah bilang sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Segeralah berlomba-lombalah kamu menuju ampunan Tuhanmu katanya. Disuruh Pak. Kalau ada kesempatan mengejar ampun Allah rebut. Cari amal yang kalau kita kerjakan dapat ampunan dan dapat jannah, dapat surga. Nih ngaji-ngaji gini. Ya. Dapat dua-duanya, dapat ampunan, dapat surga. Arduha yang luasnya surga itu ka'ardis samai wal ard. Seperti luasnya langit dan bumi. Apa maknanya? Lau fusilat ihdahuma bil ukhra. Kalau disambung, bumi digelar, langit digelar, disambung, segitu luasnya. Masya Allah. Kalau Profesor Tantowi Jauhari dari Al-Azhar itu mengatakan langit itu luasnya gitu. Satu lapis langit, satu galaksi. Satu galaksi, satu klaster. Isinya planet-planet dan bulan bintang yang jumlah 100 miliar. Padahal Allah menciptakan sab'as samawat, 7 lapis langit. Kalau Tantowi Jauhari bilang bukan 7 begini. Kalau begini 7 kan miskin amat Allah katanya. Allah menciptakan 100 miliar galaksi. Artinya apa tuh? Langit yang Allah ciptakan ini isinya 100 miliar kalau 100 miliar planet. Kalau pakai bahasa lain 100 miliar kuadrat planet. Nolnya 27. Sebenarnya begitu. Coba susah tuh ngitungnya pakai kalkulator nggak cukup digigitnya. Keluar huruf E. 27. Error. Itu langit tuh Pak.
Jadi Allah bilang ruqyah. Kalau baca Fatihah bukan jampe. Kalau jampe coba besi kuning, besi putih, yang nuanya di pulang dan di wetan dihandap di luhur. Itu baru jampe-jampe namanya. Kalau baca doa, baca Fatihah, ini artinya pemberian. Allah menganugerahkan kepada hambanya sangat luas. Siapa aja Allah mau. Ma asaba min musibatin fil ard, katanya. Tiada menimpa suatu musibah di atas muka bumi bil jadbi, karena kemarau yang panjang atau paceklik, katanya. Wala fi anfusikum, dan tidak pula pada diri sendiri. Kal maradi, seperti sakit itu juga musibah. Wa faqdil walad, atau kehilangan anak. Illa fi kitabin, melainkan telah tertulis di dalam kitab yang Allah tetapkan, Lauhil Mahfuz. Jadi semua yang kita lakukan sekarang ini udah ada tulisannya di Lauhil Mahfuz. Ya. Pertanyaannya, buat apa kalau gitu kita beramal kalau udah ditulis gitu? Nah, kata ulama Ahlus Sunnah Jamaah, disinilah bedanya Ahlus Sunnah dengan Jabariyah. Kalau Jabariyah, kita hidup ini dipaksa Allah. Itu gimana dipaksa Allah? Zaman Sayyidina Umar ada seorang pencuri ditangkap. Waktu tanya, kenapa kamu mencuri? Saya mencuri karena Allah suruh. Sama Umar bin Khattab dihukum 2 kali. Hukum pertama karena mencuri, potong tangan. Hukum kedua, hukum tambahan, dicambuk 100 kali. Ternyata dia orang Jabariyah. Kalau orang Qadiriyah lain lagi. Kalau Qadiriyah bilang, Allah nonton aja semua saya. Saya kesini karena saya, bukan karena Allah. Gitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah bilang, antara Qadariyah dan Jabariyah di situ ada Ahlus Sunnah. Kita punya hak ikhtiar, memilih. Iya. Mana memilihnya? Bapak dikasih akal, dikasih hidayah, dikasih hati. Karena akal dan hati serta hidayah itu Bapak pilih. Habis sholat asar ngaji. Iya. Nah, Bapak di sini ini karena Bapak memilih ngaji. Padahal pilihannya banyak. Ngaji, belajar tafsir atau pulang, kan gitu. Iya. Bapak pilih ngaji, diridhoi Allah. Makanya dalam ilmu tauhid ada orang yang dikehendaki dan diridhoi. Ada orang dikehendaki tapi tidak diridhoi. Contoh, dikehendaki lahir pada zaman Nabi Muhammad seperti Abu Lahab, tapi tidak diridhoi. Ya. Kenapa tidak diridhoi? Karena amalnya menentang Allah, menentang Rasul. Kalau orang mulik dikehendaki lahir di dunia dan diridhoi. Sholat asar, belajar tafsir, itu diridhoi. Jadi Bapak dan hadirin sekarang lebih mulia dibandingkan Abu Lahab. Iya benar. Bahkan lebih mulia dibandingkan iblis. Tahu iblis kan? Iblis tuh 8.000 tahun sudah diciptakan Allah sejak sebelum Nabi Adam. 8.000 tahun di sono. Dan iblis sudah ngeliat Allah. Kayak apa Allah? Dia sudah makrifat kepada Allah, kenal Allah dia. Tapi iblis nggak nurut. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama Fasajadu illa iblis. Seluruh malaikat sujud kepada Adam. Satu-satunya nggak sujud cuma iblis. Aba wastakbara, dia menolak katanya dan merasa besar, sombong. Wa kana minal kafirin, jadilah dia kafir. Jadi iblis itu ngelihat Allah tapi nggak nurut. Orang mulik nggak pernah ngelihat Allah tapi nurut. Ya Allah. Lebih mulia orang mulik. Iya. Makanya pesan saya jangan takut sama setan. Lawan Pak. Iya. Dia takut kalau kita tegar. Apalagi ahli Quran, senang dengan Quran, suka dengan Quran, mempraktekkan Quran pasti Pak. Setan tuh takut. Yahudi tuh takut kalau sama orang Islam yang ngerti yang ngerti Quran. Jadi kalau gitu anak terusin belajar Quran, karena di balik ini ada berkahnya. Mungkin sekarang belum merasa, nanti ada. Mungkin bukan kita yang merasakan, anak kita. Banyak contohnya Pak. Orang-orang yang rajin menyediain fasilitas gitu, ngaji kayak gini. Pak Ustaz besok giliran pengajian nanti Bapak disebut ya.
Allah kata saya. Lama-lama dia bilang, Pak Ustadz mohon doanya anak saya lulus S1 UI jadi insinyur, sekarang ditawarin kerja di Amerika Serikat, gaji sekian $1,000. Ini saya bilang balasan Allah buat Bapak, karena Bapak ngurusin majelisnya Allah nih. Iya. Saya ngajar lagi di Telkom sana. Di Tomang ada Telkom, pernah lihat ya? Ada kan? Sebelah apa tuh? Sebelum lampu merah ya? Iya. Ada sana masjid di belakang. Orang itu rajin ngurusin begini nih. Telepon ngasih tahu gitu. Gak lama dia bilang sama saya, Pak Ustadz mohon doanya. Saya bulan ini mau pergi haji. Alhamdulillah, bagaimana ceritanya? Saya bilang gitu. Saya habis asar, udah selesai jadi imam, selesai sholat, selesai macam-macam, terus kepala kantor manggil, kamu ke kamar saya, ke ruang saya, gitu. Kepala kantor Telkom. Saya datang, mau nggak kamu katanya pergi haji? Saya sujud langsung, Pak Ustadz. Berangkat haji di waktu itu, coba. Itu salah satu contoh. Ini karena Bapak suka ngurusin agama Allah. Amin. Amin. Ada jalan. Amin. Jadi jangan kecil hati. Kalau nggak kita, anak kita. Kalau nggak anak kita, istri kita. Ada tuh diangkat derajatnya oleh Allah. Iya. Ya, jangan putus asa. Ngaji begitu cemen katanya. Bagian gurunya cemen. Gurunya cemen. Nanti ada balasannya. Kita lanjut lagi dikit lagi ya. Illa fi kitabin, katanya, min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakannya. Jadi sebelum diciptakan alam semesta, bumi ini, Allah sudah dituliskan tuh, si A bakal begini, si B bakal begitu. Nakhluquha, yang kami menciptakannya, wa yuqalu fi ni'mah kadzalik. Dan dikatakan pada nikmat seperti demikian. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya demikian itu bagi Allah mudah. Pertanyaannya, kalau memang udah ditentukan, buat apa kita beramal? Kata para ahli tauhid dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, tugas kita ikhtiar. Iya. Banyakin doa. Selain ikhtiar doa, selain berusaha tetap doa. Kenapa? Karena qadha itu ada dua macam, ada qadha mu'allaq, ada qadha mubram. Kalau qadha mu'allaq bisa berubah karena doa. Iya. Bisa tangkap? Iya. Saya suka kasih contoh ya. Ada seorang udah ditentukan di Lauhil Mahfuz, besok hari apa besok? Rabu. Besok Rabu jam 7 di Jalan X bakal disenggol bajai. Bajainya gampang. Iya. Setengah 7 lebih seberapa dia keluar rumah, baru jalan 5-7 menit ketemu temennya, ngobrol dulu di jalan. Kemarin ngaji nggak? Ngaji. Soal apa Ustaz? Pak Kiai ngomong tafsir. Tahu? Lagi ngomong begitu jam 7 masih ngobrol. Bajai mau lewat, bajai mau nabrak lewat di Jalan X. Hewan. Nggak jadi tabrak dia. Iya. Apa rahasianya? Oh ternyata dia waktu subuh, si A itu waktu subuh pagi itu minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Minta yang 3. Itu doanya Nabi tuh dari habis qobliyah subuh nunggu qomat. 3 doanya. Minta ilmu bermanfaat, amal yang diterima, rezeki yang baik. Allah kabulkan. Dia minta rezeki, Allah kasih. Caranya bukan dikasih duit, tapi diselamatkan dari tabrak bajai. Iya. Padahal Allah udah tulis di sana di Lauhil Mahfuz. Allah bisa ganti itu dengan doa yang dibaca dia, maka dia bisa terselamatkan. Kesimpulannya apa? Jangan tinggal baca doa, jangan lupa ikhtiar. Iya. Itu yang membedakan kita dengan Mu'tazilah. Itu membedakan kita dengan Jabariyah. Itu membedakan kita dengan Syiah. Alhamdulillah. Nanti kalau kebanyakan susah nangkepnya. Jam 4 di 5 menit. Cukup dulu ya. Iya. Tandain ya. Sampai mana tuh? Yasir. Yasir. Dzalika Dzalika Allah yasir. Dzalika Allah yasir. Ada yang belum jelas? Ya.
mengenai nanya sholat sunat aja. Kita sholat sunat, kita mau sholat ke masjid, itu kan lebih bagus sholat ya masjid dulu nih. Nah yang saya tanyakan itu sholat maghrib itu kan ada sholat sebelum maghrib qobliyah lah. Itu sebenarnya bagusnya itu kita ngerasain sholat tahiyat masjid atau langsung qobliyah maghrib. Seandainya waktunya cukup cuma sekali sholat aja. Sholat qobliyah maghrib ada hadisnya ada. Katanya shollu qoblal maghrib masya'a. Sholatlah kamu sebelum maghrib bagi siapa yang mau. Diulang 3 kali berdasarkan hadis itu. Qobliyah maghrib ada. Cuman cara mempraktekannya mesti bijaksana. Ya. Bijaksana gimana? Kalau masih ada waktu leluasa, ada di masjid kan ada countdown ya, hitungan mundur ya. Kalau waktu masih leluasa, sholatlah qobliyah. Kalau waktu udah mepet jangan. Kalau bapak datang ke masjid atau ke mushola belum azan maghrib, bapak bisa tahiyatul masjid, bisa sholat wudu. Begitu azan bapak bisa qobliyah. Tapi begitu bapak datang udah azan. Pertanyaannya, yang mana mesti didulukan qobliyah maghrib atau tahiyatul masjid? Kalau lihat dari kekuatan derajat kekuatannya lebih kuat qobliyah maghrib. Jadi begitu bapak datang sudah azan, yang bapak pilih ada qobliyah maghrib. Ya. Tidak tahiyatul masjid. Jadi persoalan kalau lagi ada pengajian gini, tiba-tiba ada teman datang masuk sini. Kalau ngikutin hadis Nabi, idza dakhal ahadukum fil al-masjid fala yaqut hatta yarka rak'atain. Apabila kamu masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk sebelum sholat 2 rakaat. Begitu masuk, orang sudah siap ngaji nih, pada ngaji, lagi pengajian lagi jalan. Kalau sholat tahiyatul masjid dulu, nggak kedengeran pengajiannya. Jadi gimana? Boleh langsung duduk. Gantinya tahiyatul masjid apa? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi ada solusi. Itu Pak. Gimana, cukup ya? Mudah-mudahan saya doain. Amin. Terus biar legen, apa legen? Laten, rajin, terus jalanin lama-lama ada hasilnya. Amin. Ya. Laten sekarang belum, nanti ada hasilnya. Saya dulu juga nggak kayak begini Pak. Dulu juga nggak kayak gini. Ditekunin aja tuh ilmu. Ya dapat juga, berhasil juga, nyampe juga. Terus aja. Nanti pasti ada yang berhasil. Ya. Kalau nggak dalam bentuk ilmu, dalam bentuk lain, kemuliaan berkahnya Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma bihaqqil Quran. Amin. كلامك القديم آمين. وبمحمد خاتم النبيين آمين. وبحق القرآن آمين. علمنا القرآن آمين. علمنا القرآن آمين. وفقهنا في الدين آمين. وعلمنا التأويل آمين. وهدنا إلى سواء السبيل آمين. اللهم إنا نسألك آمين. إيمانا كاملا آمين. ويقينا صادقا آمين. ورزقا واسعا آمين. وقلبا خاشعا آمين. ولسانا ذاكرا آمين. وبدنا صابرا آمين. والعفو عند الحساب آمين. والنجاة من النار آمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة آمين. ولا تختم علينا بسوء الخاتمة آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. والحمد لله Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.